Bismillahirrahmanirrahim. Di channel kita ini kita belajar pemrograman. Kali ini kita akan mencoba untuk belajar sebuah Laravel, dengan membuat wajib ikan ya, sebuah Laravel. Oke, kita perlu gunakan starter kit. Oke, langsung saja kita mulai, yaitu pertama-tama akan saya buka Laravel saya dan kita akan buka dengan terminal dari awal. Lalu kita masuk ke terminalnya di sini, terminalnya proses. Kita ketikkan yaitu sini enter. Nah, kita beri nama dari project kita, misal di sini berikan Indonesia Real. Jadi starter kit untuk install, kita lihat ya, pilih lalu ini kita akan pilih request. Channel saya sedang membuat, kita tunggu. Nah, kemudian untuk database kita pilih SQLite. Kita tunggu lagi yang buatnya, migrasinya kita tunggu. Sedang loading composer. Dan untuk ini ya kita pilih mau saja, kenapa kita mulai sendiri. Lalu kita sekarang masuk ke dalam filenya. Masuk sini Laravel Inertia React. Jadi Laravel dalam pendaftaran kita transfer npm install pilih yang tadi ya, mi install react.dom. Nah, kita tunggu yang membuat. Nah, itu sudah berhasil ya. Kemudian kita masukkan adalah selanjutnya yaitu npm install save js flash plugin install save dev js plugin red. Kita tunggu. Nah, di sini kita sudah berhasil masuk ya. Kemudian kita buka saja di VS Code. Enter. Lalu kita lanjutkan. Di sini kita akan buat yang tambahkan wire
composer require inertia JS slash inertia min lkpl. Kita tunggu. Baik, ini sudah selesai ya. Lalu kita masuk ke dalam PSP kita. Di sini kita hilangkan kita yaitu pada di resource use. Complete ini akan saya ganti namanya jadi applet complete, kita ganti apa. Lalu untuk yang akan saya hapus dan saya akan buat baru. Nah, jadi kita sudah buat baru ya di sini. Nah, kemudian di dalam dari title ini akan saya tambahkan, lihat ya sebentar. Nah, di sini akan saya hapus saja untuk title ini. Lalu kemudian di sini akan saya tambahkan yaitu add resource JS XJS. Lalu di bawahnya juga akan saya tambahkan lagi add iner ya. Head. Lalu di dalam body ini akan saya tambahkan add iner ya, seperti ini. Kemudian selanjutnya kita akan saya tutup saja terminal kita ini. Lalu kita buka terminal baru. Terminal baru saja. Nah, di sini akan saya beri misal akan saya masukkan buat yaitu artisan inertia middleware. Artisan inertia middleware. Kita berhasil membuatnya. Lalu kita masuk dalam file. Ada dalam middleware nama file handle inertia request .php. Nah, karena kita sudah punya file ini, kita harus menemukannya di dalam bootstrap app.php. Nah, jadi which middleware ini. Kita masukkan yaitu variable middleware web akan caranya itu handle inertia request types. Request class ini. Lalu untuk ini kita tambahkan jangan lupa kita insertkan kelas. Kita masukkan di sini. Nah, ini sudah ada ya. Ini adalah inertia request yang kita masukkan. Nah, lalu selanjutnya kita buat lagi di sini yaitu npm install JS ya.
Baik, ini sudah berhasil dibuat. Kemudian kita akan coba cari software bernama dalamnya. Nah, kemudian di sini kalian bisa masukkan yang akan saya paste ke dalam sini ya. Nah, paste seperti ini ya. Bisa kalian masukkan. Nah, kemudian kita lihat sih bahwa sini adalah namanya adalah JSX ya. Nanti kita akan ganti nama dari file ini jadi kita akan tambahkan JSX. Nah, seperti ini ya. Nah, dia sudah berubah logonya. Nah, kemudian kita akan ubah di bagian vt config.js ya. Config.js kita lihat kita ubah. Ini kita memiliki import define config from vt, import file from file vt plugin, import track from app. Nah, ini kita ganti. Kita import tailwind. Import from terus add vt js plugin direct. Ini lalu export default define config plugins Laravel, inputnya resource js. Nah, kita hapus saja ini. Hapus ya. Nah, seperti ini kita serang resource js app js. Kita tambahkan sini JSX. Nanti itu sudah ganti ya. JSX. Refresh to. Nanti lalu ini juga kita ganti jadi lalu sini kita kembali ke applet. Nah, sini kita memiliki insider ya. Add JS ini ganti tambah dari JSX ini source JS. Nah, kita tambahkan satu lagi di atasnya yaitu add refresh. Kemudian apabila kita buka di app.jsx kita, dan sini ada memiliki app page ya. Maka kita akan buat sebuah file baru di dalam JS kita ini. Resource tadi ya, JS kita tadi JSX. Kita tambahkan di sini sebuah file baru. Dan nama filenya yaitu pages. Mungkin kita buat kita buat ya. Kita buat folder baru. Kan? Kita buat folder baru. Nama page. Nah, kemudian sini akan saya isi langsung dari simpel seperti export option lalu sini kita masukkan itu vector setelah itu sebuah lalu misalnya kita masukkan yaitu satu
maka kita buka foto tab. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, ini kita berikan foto seperti ini. Nah, lalu di sini kita masuk ke dalam browser kita. Kalau website kita ini aslinya kan dia menggunakan welcome. Kita ganti menjadi inersia. Dan isinya yaitu home. Nah, apa kalian kita buat? Nah, selanjutnya kita jalankan dengan menggunakan jangan lupa juga kita menjalankan npm dev. Nah, selanjutnya kita lihat di sini. Nah, sudah berhasil ya, software usage. Nah, kita coba buka terminal baru. Jadi kita akan coba untuk menggunakan install Tailwind. npm install Tailwind css post css auto prefixer enter. Lalu x Tailwind css nggak bisa. Nah, kita tunggu dia muncul ya. Dan di sini bahwa terjadi error ya. Nah, saja akan kita coba gunakan dengan cara yang lain. Oke, kita lanjutkan ya. Kemarin kita sebelumnya kita ingin setting tentang Tailwind ya. Oke, kalian bisa masukkan ke dalam sini, dalam resource views app.blade.php. kalian masukkan doc type-nya ini seperti ini. Ini adalah untuk konfigurasi Tailwind kita dengan menggunakan CDN. Dan sini meta tail inertia lah, file inertia ini. Vite react refresh and app entry, masukkan juga add vite react refresh, add vite resource js app jsx, samakan dengan kita yang pilih sini app.jsx. Lalu tambahkan Tailwind via CDN script source https cdn tailwind css.com. Opsional konfigurasi tambahan Tailwind script Tailwind config theme extend color primary secondary. Nah, seperti juga jangan lupa tambahkan di bagian bawah sini. Begitu. Kemudian coba kita lihat tempat lain ya. Ini juga jangan lupa seperti ini setting. Nah, di home JSX ini kalian bisa melihat seperti apa bentuknya. Kita bisa mengetesnya. Export default function home and return if class name. Nah, ini adalah untuk contoh pengecekannya ya. Sebelumnya kita masukkan hello user polos saja. Sekarang coba kita masukkan di terminal kita. Masuk ke terminal. Lalu kita jalankan PHP Artisan Serve. Artisan Serve. Kita tunggu, lalu kita masuk, kita klik. Kita lihat, sudah berhasil. Baik, sambil kita tunggu dulu, agak lama mungkin loadingnya. Ini bergantung pada koneksi kalian. Yang koneksi di tempat saya agak lama. Sebentar itu kita cek lagi. Oh ya, di sini satu lagi ya sebelumnya kita lupa. Jangan lupa buat terminal baru dan jalankan npm run dev untuk menjalankan vt-nya. Masuk, nah, berhasil. Halo, Tailwind CDN. Sudah berhasil ya. Sesuai yang kita masukkan di dalam home.jsx ini. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya yaitu
Oke, selanjutnya kita coba masuk ke dalam web.php kita. Nah, kita sudah membuka ini. Kemudian kita coba tambahkan lagi, kita masukkan di sini inersia, kita masukkan kelas baru. Berarti dia menjadi kelas inersia render home. Nah, jangan lupa kita klik Ctrl Alt I untuk masukkan kelas. Nah, seperti ini sudah masuk kelas. Oke, kemudian saya buat sebuah file baru, folder baru di dalam page kita ini ya. Folder baru bernama folder about. Lalu di dalam folder about ini akan saya buat sebuah file baru lagi yang bernama about.csx. About.csx. Jadi kita enter, kita masuk ke dalamnya. Nah, di sini akan saya masukkan yaitu export default function about dengan churn satu class name kemudian kedua title about page seperti ini. Oke, jangan lupa ditutup. Oke, kemudian kita akan melakukan downloadnya di dalam web lagi. Masukkan yaitu route get about function inersia render kita hapus saja. About ini. Sekarang kita coba masuk dalam web kita tadi. Coba kita masukkan yaitu /about. Apakah bisa? Enter. Nah, kita masuk ke dalam page-nya. About page. Oke, selanjutnya kan tadi sudah muncul ya, sudah berhasil. Kita coba setting. Kita coba akan tambahkan, kita edit ya. Misal kita tes. Masukkan teks. Oh, ini sepertinya kurang ya, Bang. Salah. Harusnya dia menggunakan name-nya yang gede. Lalu kita masuk kembali ke web kita. Apakah sudah berubah tulisannya? Nah, sudah berubah tulisannya jadi besar. Oke, sekarang kita kembali lagi ke dalam web. Lalu kita akan coba membuat agar dia ini bisa berubah, memanggil nama kita mungkin ya. Home, kita di sini ya. Kita beri dia koma, kita buka. Dalam kita masukkan name, kita panggil name-nya yaitu misal nama kalian ya, saya akan gunakan nama saya. Sini seperti ini. Kemudian kita masuk ke home CSS tadi. Oke, di sini kita hapus saja ini ya. Untuk isi div ini kita hapus. Karena kita hanya menggunakannya untuk pengecekan saja. Masukkan untuk class name itu name kan homepage. Nah, di sini mulai ditaruh homepage ya. Nanti jadi misal sini hello name di dalam sini juga ada sini ya. Terus juga seperti ini. Nah, dia menjadi hilang kan garisnya ya. Sekarang coba kita kembali ke bukan ini ya, salah, bukan sini. Kita
kembali ke dalam ini, kita ganti, kita hilangkan uploadnya, enter. Nah, hasil hello father seperti ini. Oke, kemudian selanjutnya kita akan membuat layouts. Kita akan buat layouts di page ini ya, di dalam JS juga. Folder layouts. Kita beri nama dia layouts.csx. Nah, sudah masuk dalam layouts. Oke, sekarang kita akan isi layout dengan layouts.csx ini, kita akan isi. Export default function layout children return header. Kita masukkan lagi nav. Dalam nav ini kita masukkan class name sama dengan nav link ref sama dengan, kosongkan dulu, kita beri nama dia home. Ini ada penutupnya ya. Lalu saja setelah penutup ini kita setelah penutup ini enter. Setelah menutup ini kita gimana cara bisa ngomong kayak gitu? Main sambil bicara itu. Itu pakai KTP. Itu maksudnya gimana sih? Apa pernah bikin lo? Dia tuh nggak bisa ngomong semuanya. Lah, kok bisa? Itu pakai ada ini kita bisa pakai upload ya, tapi kita itu bebas tergantung. Kadang ada yang ya kita harus masuk roomnya orang dulu yang bisa kayak gitu. Apa gimana? Masuk game yang dari game lagi. Game yang bisa ngikut voice. Ada kita beri penutupnya. Ada tulisannya itu. Nanti kan itu khusus kalau udah verifikasi umur KTP. Tapi ini nggak pakai KTP. Oh dipoto. Kayak hijau. Gitu. Seru ya? Header. Seru banget. Main. Mancing mulu nggak ada. Dah itu kemarin habis apa namanya joki orang susah ya main. Jadi aku fresh kalau udah main. Iya SS tuh. Susah banget. Tapi udah pernah lalu kita tutup. Udah selesai. Seperti ini ya, hilang ya. Nggak bisa baru main. Oke, di sini kita seperti salam beri namanya. Ganti saja ini. Terus disebut itu kan helikopter. Pesawat ya. Itu bukan. Hapus saja S-nya. Seperti ini ya. Oh yang disebut pesawat ya.
Sekarang kita kembali masuk dalam home.csx. Tulisnya Aku sih. kita hapus saja. Udah lama nggak main sih. Dulu SD terakhir. Hapus saja ini enter. Lalu kita masukkan ini import Apa namanya? Punya aku IDN layout home slash layout seperti ini. Punya dulu dia, satunya. Kemudian kita tambahkan home Dia punya dua. page layout children page. Di sini export default Sebenarnya si Anda tuh nggak tahu dia. ya. Yang penting kalau punya akun itu juga. Maksudnya Dan kita kembali lagi ke dalam index.csx. Masuk sini, bagian sini ya. Nah di sini kita ganti return page ini menjadi let page. Let page paste CSS. Lalu kita enter jadi page default hapus ini ya. Kita lanjutkan. Kemudian kita tambahkan di sini di pesan gampang sih ya. cukup lagi. Masuk sini page di arrow tombol arrow. Kita mau selesai nih, kan kayak sih kita belum selesai, terus kumpulinnya gimana? Kan nggak bisa aku kumpulin lagi. nggak bisa. Udah nggak bisa, disuruh. Oh iya sih. Kasih ke apa ya? Kayaknya sih nggak bisa, nggak mungkin jam 12 ini, jam 12 ini kita. Pasti besok pasti ini. Dia harus ikut gimana? Ada Depan-depannya. Kalau kayak Kemudian kita tambahkan di sini satu doang. Itu namanya cuma timen doang. Lu pura-pura takut aja. Lu pura-pura takut nanti tambahin tadi dikit privacy-nya satu dah aja. Ntar ada regulasi lagi nanti. Ada peraturan baru. Ini nggak bisa ya. Hah? Yang tadi itu yang kataku itu gimana? layout Ini aja nggak bisa ini. Oh bisa. Kedua. ini Lihat video Fauzan aja lah. ini ya. Video. Nggak, yang penting codingan sangat. Aku tadi tuh codingan sangat. Pas di send nggak bisa. Postnya gitu. Tadi udah bisa. Selain gua tuh gabungin gua sama kayak di foto ini. Kalau kayak gitu ini bang harus beli motor. Motor untuk populasi ini banyak di sekarang. Karena yang hilang banyak, yang masuk banyak. Enggak sih yang hilang dua, yang masuk dua. Si Mukli kan sama siapa sapi. Masuk lagi nanti sama sama 2018 lebih juga oleh iya 2018 lagi kampret. Makanya, banyak banget nih kayaknya ISP ini keluarga ISP. Boy, balik boy. Udah boleh. Belum potong lampu. Udah selesai record. Oke. Kita akan lanjutkan.
page ya, masukkan itu page tanpa s sama dengan karena selalu hasilnya maka semua hilang. Lead pages JSX page kita betulkan page default layout sama dengan page ya, one pages page default layout page default layout page layout dan sudah page. Oke, titik ini kita ganti dia layout kemudian kita coba masuk ke dalam layout.csx. Di sini kita akan tambahkan sebuah kelas spesial di sini ya. Berarti A dihapus, kita ganti link. Nah, ini kita ganti, kita masukkan lagi A seperti ini. Bisa. Oke, kita tambahkan di atasnya yaitu masukkan yaitu import link from inertia JSX seperti ini kita masukkan. Oke, kita sudah membuat linknya. Jangan lupa sebagai tadi titik. Nah, kita ganti sebagai link. Click on the name, you can see the response, that is a JSON response, and it has our component name, the props, and so on. And we saw these links in the documentation for a moment that they used in their layout example. So now if I press on the create page, which it doesn't exist, we get this 404 in a model instead of going to another page. So we have the SPA features of React. At the same time, our routes are sitting in our web.php, which is part of PHP and Laravel. And that's it for this video and creating a layout. Alright, in this video, I want to talk about preserving the scroll position. And in the next video, we will talk about progress indicator. And that's because these are the easy parts of inertia. And I just want to get these easy topics out of the way before we get into forms and handling requests. So let's go to our project and open our home component. So let's say I have an anchor tag here that is going to the same page, to our home page. And for the content of this, I want to show the current time. So I can use the JavaScript date class and then use the time string function to get the current time. So if we go back to our website, we have the time right here. And if I reload the page, you can see it's changing. Next, I want to push this date all the way down, so we have to scroll to get to it. So I can just add some classes here, and I want to set it to block and margin top maybe 1000 pixel, and let's see how it looks. So in our website, I have to scroll down to get to the date, which is down here. Maybe I can apply the class title to it so we can see better, right? So it's down here now. So if I refresh the page, you can see the time is changing. Now I want to click on this and see the time change. But as soon as I click, I am back to the top, and that is the normal behavior of an anchor tag. So let's change this to a link component from inertia. Again, we need to import it and change both links. So now if I click on it, we still see the same thing. We are still jumping to the top of the page. But now since we are using a link component, we can easily fix this by adding a preserve scroll attribute to this link component. That's all we have to do. Index method is in charge of rendering our homepage. So let's return our inertia view here instead of returning it in the web.php. So we just want to do the same thing here and return an inertia view. So now if we go back to our website, give it a refresh, we get our page back.
So to fix the problem with the URL, we can go back to the web.php and we can chain the except method. This method is used to exclude a method from the resource controller. And the method we want to exclude is the index method. So we are just saying create a route for all the methods in the post controller except the index method. And now if we go back to the terminal and list all the routes, you notice we don't have a home page. So we have this /posts, but that is a post method that is used to store a resource in our database. So we don't have a home page. So we can create that